Sejumlah HRD perusahaan disebut beramai-ramai memblacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga Lebak Banten. Buntut polemik ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah perkara Kepsek menampar murid yang ketahuan merokok. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak pun buka suara mengenai dugaan adanya blacklist tersebut. Dikutip dari Tribun Banten, langkah HRD perusahaan ini diketahui sebagai sikap protes pasalnya murid-murid ini membela siswa yang merokok di lingkungan sekolah. HRD perusahaan ini memberikan dukungan kepada Kepsek SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitriah yang sempat dinonaktifkan dari jabatannya namun kini sudah kembali bertugas. Sekda Kabupaten Lebak Budi Santoso berharap tak ada blacklist yang dilakukan perusahaan pada para siswa. Budi berharap agar tak semua siswa dikaitkan dengan persoalan yang viral ini, pasalnya tak seluruh siswa SMA Negeri 1 Cimarga berperilaku sama. Budi pun meminta semua pihak lebih dewasa dalam melihat persoalan ini. Terlebih menurutnya, perusahaan juga harus bersikap profesional karena sebelum bekerja ada tahapan tes yang harus dilakukan. Pemkab Lebak kini juga sudah memberikan pendampingan trauma healing pada siswa SMA Negeri 1 Cimarga. Saat ini polemik yang terjadi di sekolah juga sudah selesai dan Kepala Sekolah Dini Fitria juga sudah kembali bekerja. Pihak orang tua siswa SMA Negeri 1 Cimarga juga mencabut laporannya terkait kasus dugaan kekerasan dari Polres Lebak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat datang sahabat intelektual. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang cukup viral dan mengugah perhatian kita semua. Kita akan menelaah peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang melibatkan tindakan mogok sekolah oleh ratusan siswa karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap seorang siswa yang kedapatan merokok. Kasus ini menarik perhatian karena ternyata tidak hanya mengangkat masalah disiplin di sekolah, tetapi juga memunculkan dampak jauh lebih luas, yaitu adanya dugaan pemblokiran atau blacklist terhadap lulusan sekolah tersebut oleh beberapa perusahaan. Polemik ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari sisi pendidikan, kebijakan disiplin di sekolah, hingga dampaknya terhadap dunia kerja. Sebagai kaum intelektual, kita perlu melihat hal ini dengan kacamata yang lebih luas dan berpikir kritis untuk menganalisis setiap aspeknya. Dari video yang tadi saya sudah paparkan, saya ingin memberikan komentar tentang sudut pandang saya sendiri. Mari kita mulai penyebab dan konteks masalahnya. Mari kita mulai dengan menganalisis penyebab utama dari aksi mogok sekolah yang dilakukan oleh ratusan siswa ini. Aksi tersebut berawal dari kejadian ketika kepala sekolah, Dini Fitria, menampar seorang siswa yang ketahuan merokok di sekolah. Tindakan ini jelas menimbulkan polemik dan banyak siswa merasa bahwa sang kepala sekolah terlalu keras dalam menanggapi pelanggaran tersebut. Namun yang menjadi fokus utama adalah sikap solidaritas para siswa yang kemudian membela siswa yang dihukum. Tentu saja pertanyaan muncul, mengapa siswa merasa perlu untuk bertindak? Apakah ini sekedar solidaritas atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mogok sekolah? Bisa jadi ada ketidaksetujuan terhadap cara kepala sekolah dalam menegakkan aturan yang dianggap tidak adil. Atau mungkin mereka merasa bahwa perlakuan terhadap temannya itu terlalu keras. Penting untuk kita pertanyakan apakah tindakan kepala sekolah yang menampar siswa merupakan hal yang dapat dibenarkan dalam konteks pendidikan. Pendidik memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi siswa, bukan hanya menghukum secara fisik. Dalam hal ini tentu harus ada upaya untuk menemukan metode pendidikan yang lebih bijaksana dalam menanggapi pelanggaran. Pendidikan bukan hanya soal pengajaran materi, tapi juga tentang membentuk karakter siswa. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa reaksi siswa ini mungkin mempengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Mereka mungkin merasa tertekan oleh aturan yang ketat, atau mungkin mereka tidak sepenuhnya memahami mengapa tindakan tertentu dianggap melanggar aturan.
Dalam hal ini, penting bagi pihak sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku yang diharapkan. Nah, sekarang kita lanjut ke keterlibatan HRD perusahaan. Kini mari kita beralih ke bagian yang mungkin tidak kalah kontroversial, yaitu keterlibatan HRD perusahaan yang memblacklist lulusan SMAN 1 Cimarga. Apa yang sebenarnya mendorong tindakan ini? Apakah ini langkah yang adil bagi siswa yang tidak terlibat langsung dalam aksi mogok sekolah? Sebagai masyarakat, kita harus berpikir lebih kritis dan mempertanyakan apakah pemblokiran seperti ini merupakan tindakan yang tepat. HRD perusahaan umumnya menilai calon karyawan berdasarkan kompetensi dan keterampilan mereka. Namun dalam kasus ini, keputusan untuk memblacklist lulusan sekolah hanya karena mereka terlibat dalam aksi mogok yang terkait dengan tindakan kekerasan di sekolah. Tentu perlu ditinjau lebih dalam mengapa kita harus menilai mereka berdasarkan tindakan kolektif yang tidak selalu mencerminkan karakter setiap individu. Tentu saja keputusan ini juga dapat dipengaruhi oleh reaksi emosional terhadap kejadian tersebut. Perusahaan mungkin merasa marah atau terganggu dengan aksi yang terjadi, namun apakah ini cara yang bijaksana untuk menilai siswa? Dalam dunia kerja, seharusnya perusahaan menilai kandidat berdasarkan kualifikasi dan potensi mereka, bukan hanya pada kejadian yang sifatnya tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kita harus ingat bahwa tindakan individu dalam sebuah kejadian kolektif belum tentu mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Tidak semua siswa yang terlibat dalam mogok sekolah adalah orang yang mendukung tindakan tersebut. Sebagian besar mungkin hanya ikut-ikutan atau bahkan terpaksa mengikuti karena pengaruh teman-temannya. Oleh karena itu, pemblokiran lulusan semacam ini seharusnya tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Selanjutnya beralih ke tanggapan dari Sekda Kabupaten Lebak. Sekda Kabupaten Lebak, Budi Santoso, dalam pernyataan menegaskan bahwa tidak seharusnya perusahaan memblacklist para siswa ini. Dalam pandangan setiap individu harus dinilai secara adil dan bahwa masalah ini perlu dilihat secara holistik. Sekda juga menekankan bahwa siswa tidak boleh dihukum atau diperlakukan secara negatif hanya karena ikut-ikutan dalam suatu kejadian. Pernyataan Budi Santoso ini seharusnya menjadi bahan renungan kita semua. Sebagai masyarakat, kita harus lebih dewasa dalam melihat permasalahan semacam ini. Siswa-siswa ini mungkin hanya sedang mencari tempat untuk mengapresiasikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Apakah kita bisa langsung menyalahkan mereka hanya karena mereka tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka? Penting untuk diingat bahwa dalam konteks pendidikan, kita perlu melihat siswa sebagai individu yang sedang dalam proses pembelajaran. Mereka masih dalam tahap pencarian identitas dan mungkin belum sepenuhnya matang dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, kita harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan kesalahan mereka, bukan langsung menghakimi mereka. Dan pentingnya pendidikan karakter dan empati dalam masyarakat. Selain itu, kita juga perlu membahas pentingnya pendidikan karakter. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang ilmu akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter siswa. Tindakan kekerasan oleh kepala sekolah dan reaksi berlebihan lebih dari pihak yang memblacklist siswa menunjukkan bahwa mungkin ada kekurangan dalam pendidikan karakter yang diterima oleh siswa-siswa ini. Pendidikan karakter harus diajarkan sejak dini, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pendidikan harus mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Dengan pendidikan yang tepat, diharapkan siswa dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, baik dalam menghadapi aturan sekolah maupun dalam menghadapi dunia luar setelah mereka lulus. Masyarakat dan dunia kerja juga harus lebih memahami dan mendukung perkembangan karakter anak muda ini.
Dunia kerja tidak hanya mencari keterampilan teknis, tetapi juga mencari individu yang dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan sosial dan mampu menghadapi tantangan dengan cara yang positif. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan iklim yang mendukung mereka untuk belajar dan berkembang tanpa perlu takut dihukum karena kesalahan kecil. Penting untuk mencatat bahwa Pemkab Lebak telah memberikan pendampingan trauma healing kepada siswa yang terlibat dalam kejadian ini. Langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendukung siswa secara emosional dan psikologis agar mereka dapat pulih dan melanjutkan pendidikan dengan lebih baik. Trauma healing bukan hanya tentang mengobati luka fisik, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi siswa untuk mengatasi perasaan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Pendidikan harus selalu memperhatikan kesejahteraan emosional siswa, karena kondisi psikologis mereka sangat mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Jika kita tidak memperhatikan aspek ini, maka kita hanya akan menghasilkan individu yang tidak siap menghadapi dunia dengan penuh percaya diri dan ketangguhan. Nah, kita juga sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk membahas konteks lebih luas mengenai pendidikan di Indonesia. Seringkali kita melihat bahwa di banyak sekolah, terutama di tingkat menengah, pendekatan terhadap disiplin masih sangat kaku dan cenderung menekankan pada hukuman fisik atau mental. Hal ini mengingatkan kita akan paradigma yang sudah lama ada dalam sistem pendidikan kita, di mana otoritas guru atau kepala sekolah seringkali tidak dipertanyakan. Namun saat ini ada banyak upaya untuk merubah pola pikir ini dengan lebih menekankan pada pendekatan yang lebih humanis. Pendidikan karakter yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa, bukan hanya mendidik mereka secara akademis. Nah, dari kasus di SMAN 1 Cimarga ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita merenung apakah memang sudah saatnya kita beralih dari model pendidikan yang lebih menekankan otoritas dan kekerasan ke model yang lebih menghargai empati, pemahaman, dan dialog. Sebuah model pendidikan yang benar-benar menghormati hak-hak siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka dan belajar melalui pengalaman. Di balik semua ini, kita tidak bisa melupakan peran orang tua dalam membentuk karakter dan pemahaman moral siswa. Dalam banyak kasus, masalah di sekolah seringkali berkaitan dengan nilai dan pemahaman yang dibawa oleh siswa dari rumah. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam mengajarkan nilai-nilai dasar, seperti menghargai orang lain, berempati, serta memahami perasaan orang di sekitar mereka. Namun di sisi lain, banyak orang tua yang juga menghadapi tantangan besar dalam membimbing anak-anak mereka di dunia yang semakin kompleks ini. Tidak sedikit orang tua yang dalam upaya mendidik justru tanpa sadar menerapkan metode yang lebih keras atau penuh tuntutan tanpa melihat kondisi emosional anak-anak mereka. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, di mana orang tua dapat memberikan contoh nyata tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghadapi konflik dengan kepala dingin, dan bagaimana mendidik anak untuk lebih empati terhadap orang lain. Penting bagi orang tua untuk melihat bahwa perkembangan karakter anak tidak bisa dipisahkan dari kondisi emosional mereka. Bila seorang siswa merasa dihukum atau disalahkan tanpa diberikan pemahaman yang memadai, maka yang terjadi bukanlah pembelajaran, melainkan trauma yang akan membawa dampak buruk di masa depan. Nah, ada yang tak kalah penting, yaitu satu aspek penting yang tak boleh diabaikan dalam kasus ini, yaitu peran media sosial.
Aksi mogok sekolah di SMAN 1 Cimarga ini tentu tidak lepas dari perhatian media sosial yang dengan cepat menyebarluaskan informasi tersebut ke seluruh penjuru negeri. Media sosial berperan besar dalam membentuk opini publik. Hal ini bisa sangat positif ketika media sosial digunakan untuk mengangkat isu-isu penting. Namun di sisi lain, bisa juga menjadi pedang bermata dua jika disalahgunakan. Dalam kasus ini, banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum yang memberikan komentar tentang tindakan siswa dan kepala sekolah berdasarkan informasi yang mereka dapatkan di media sosial. Kadang-kadang informasi yang tidak lengkap atau bersifat provokatif bisa memperburuk situasi, bukan malah memberikan solusi. Peran media sosial dalam membentuk persepsi publik sangat besar. Kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mencari kebenaran di balik setiap isu yang beredar. Jangan cepat memberikan penilaian berdasarkan informasi yang hanya setengah-setengah. Pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan dialog. Selanjutnya, kita bisa mendalami lebih lanjut tentang pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan damai. Banyak konflik yang terjadi di sekolah dan masyarakat tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara kekerasan atau tindakan tegas semata. Seperti yang kita lihat dalam kasus ini, mogok sekolah merupakan bentuk protes yang dilaksanakan oleh siswa sebagai respon terhadap apa yang mereka anggap sebagai tindakan yang tidak adil. Sebagai masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, seharusnya kita memfasilitasi proses dialog yang sehat. Ketika ada ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan atau tindakan, solusi terbaik adalah membuka ruang diskusi di mana semua pihak, baik siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua, bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan cara konstruktif. Pendidikan tidak hanya soal pembelajaran akademis, tetapi juga tentang bagaimana membangun kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jika hal ini diterapkan, diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa yang harus terjadi di masa depan, dan semua pihak bisa mendapatkan solusi yang baik. Selain dampak sosial yang melibatkan pihak sekolah dan perusahaan, kita juga harus memikirkan dampak psikologis yang ditanggung oleh siswa yang terlibat dalam mogok sekolah. Aksi mogok adalah bentuk protes yang membawa perasaan kuat, baik dari pihak yang terlibat langsung maupun mereka yang sekedar ikut-ikutan. Siswa yang terlibat dalam mogok sekolah bisa merasa cemas, takut, bahkan merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Bahkan setelah pendampingan trauma healing, efek psikologis dari kejadian semacam ini tetap bisa dirasakan dalam jangka panjang. Proses penyembuhan tidak hanya tentang memulihkan mental mereka, tetapi juga tentang membantu mereka memaknai kejadian tersebut dan belajar darinya. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan psikologis yang cukup untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan optimisme dan kesiapan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk memperkenalkan program pencegahan kekerasan di sekolah dan membangun mekanisme penyelesaian konflik yang sehat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kesimpulannya, kita harus melihat kasus ini sebagai pembelajaran untuk semua pihak, baik pihak sekolah, perusahaan, maupun masyarakat luas. Pendidikan bukan hanya tentang mengajar nilai akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan bijaksana. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai refleksi bagi kita semua agar tidak cepat menghakimi dan mudah memberikan ruang yang memahami dan mendukung anak-anak muda yang sedang belajar dari pengalaman mereka.
Dengan cara ini, kita tidak hanya mendidik mereka untuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih empatik, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan terus berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik lagi generasi mendatang. Terima kasih.